Halo saudara pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada. Kembali kami menjumpai Anda dalam program Ruang Publik bersama saya Briansyah Dewandri. Selama 60 menit ke depan kami akan membahas satu topik yang sudah kami pilih terkait peran lembaga penyiaran dalam pembangunan Jawa Timur. Kita tahu bahwa untuk membangun sebuah provinsi yang kuat ataupun bangsa yang kuat berbagai lini harus bersinergi dengan sebaik-baiknya. Tak terkecuali dengan adanya lembaga penyiaran yang bisa melaksanakan kinerjanya dengan optimal. Oleh sebab itu kita akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir di Studio 1 TVRI Jawa Timur yang kami hormati. Yang pertama adalah Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Ibu Serlita Ratna Dewi Agustin, SSI MIP. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami. Lalu juga beliau adalah anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Bapak Dr. Freddy Purnomo SHMH. Pak Freddy, terima kasih. Selamat siang Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Ketua KPID Jawa Timur, Bapak Immanuel Yosua Cipto Suwarno MHMIKOM. Pak Yosua, terima kasih sudah hadir bersama kami. Assalamualaikum. Baik, seluruh narasumber yang kami hormati ini. Topik kita hari ini adalah peran lembaga penyiaran dalam pembangunan Jawa Timur. Artinya kita harus bersama-sama ingin bisa peran lembaga penyiaran ini mampu berjalan dengan sebaik-baiknya begitu. Mungkin pertanyaan di awal ini saya ajukan ke Ibu Kepala Dinas Kominfo terlebih dahulu. Bagaimana sih Bu saat ini yang Ibu lihat adanya lembaga penyiaran ini? Apakah sudah berjalan dengan baik untuk bisa melaksanakan pembangunan-pembangunan yang ada di Jawa Timur? Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mas Brian. Jadi kami di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur saat ini memiliki tugas memiliki tugas dan fungsi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, terus melakukan komunikasi dengan masyarakat. Salah satunya adalah menyampaikan hasil-hasil pembangunan yang sudah dilakukan, karena Bu Gubernur sering menyampaikan bahwa kita itu kerja, tapi kadang karena kurangnya informasi pada masyarakat apa yang sudah kita lakukan jadi nggak kelihatan Bukan bermaksud mau ria atau seperti apa, tapi kita harus menunjukkan hasil kerjanya kita. Nah, dalam hal ini kami melihatnya bahwa Kominfo itu tidak bisa sendirian, walaupun kami punya SDM, punya platform dan sebagainya Nggak bisa kalau Kominfo sendirian. Jadi media-media penyiaran, lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Jawa Timur, di nasional, di lokal itu menjadi partner in crime kami Nah, untuk menyampaikan apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur itu dalam skala besarnya. Nah, tentunya teman-teman lembaga penyiaran ini mempunyai ruang yang lebih besar baik secara radio, televisi maupun platform lainnya. Nah, punya chance, punya kesempatan, punya punya waktu kalau kita kan mungkin yang pemerintahan aja, tapi kalau mereka punya teman-teman di lembaga penyiaran ini punya sudut pandang yang berbeda jangkauan yang lebih luas untuk bisa melihat bagaimana pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur Jadi yang sekarang ini saya pikir sudah on the track. Oke. Yang artinya masih bisa dioptimalkan begitu ya Bu ya? Oh sangat. Pemprov Jawa Timur juga punya banyak program dan sudah melakukan banyak program sendiri. Artinya sebagai corong informasi ini juga patut untuk dioptimalkan lagi. Baik. Matur nuwun Ibu. Dan ke Pak Freddy. Pak Freddy, sejauh ini kalau Pak Freddy sendiri melaksanakan monitoring di tengah masyarakat Jawa Timur sendiri, sudahkah peranan lembaga penyiaran ini berjalan dengan semestinya, dengan sistem yang baik ataupun kebijakan yang baik yang sudah diterapkan begitu Pak Freddy? Oke, baik, terima kasih. Jadi gini, kami sebagai penyelenggara pemerintah DPR dan eksekutif ini kan penyelenggara pemerintah. Nah tentunya hasil kinerja dari para pemerintah ini kan paling tidak kan harus dipublish. Kita punya undang-undang kebebasan informasi publik. Jadi semua apa yang sudah dilakukan oleh penyelenggara pemerintah ini harapan kami bisa dipublish ke publik. Selama ini yang kami lihat memang yang intent ini teman-teman dari media cetak. Ya, baik itu Pokja di DPR dan juga Pokja di kantor gubernur,
media cetak bukan hanya lokal, termasuk nasional juga sudah banyak meliput. Cuma dari konteks media-media penyiaran ini memang saya pandang belum optimal. Tentunya ini menjadi salah satu kebijakan dari media sendiri ya, saya nggak tahu ya. Nampaknya lebih intens ini saya melihat justru media-media lokal, TVRI, JTV gitu lah. Tentunya kami juga berharap media-media nasional bisa mempublish apa yang sudah dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan ya, khususnya di Jawa Timur ini bisa tercover secara nasional. Lah, tentunya ada, tapi skalanya belum optimal. Saya lihat itu. Lah, oleh karena itu kami sangat terbuka ya dengan media. Jadi kami sebagai penyelenggara ini kan tentunya satu yang kami lakukan adalah tanggung jawab pada publik. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan apa yang sudah dilakukan oleh DPRD. Nah, ini harus diketahui publik. Terlepas dari itu semua, ya memang sekali lagi Mas Yosua ini yang saya sampaikan, dorongan yang kami harapkan ini bisa dioptimalkan. Ya, kami merasa memang belum optimal. Justru lebih banyak adalah teman-teman dari media penyiaran lokal yang lebih intens gitu, sangat intens. Jadi setiap kegiatan Kamis ya nggak kurang-kurang, namanya TVRI sama JTV ini ya istilahnya ikut terus, damping terus. Nah, cuma yang nasional kok sepertinya masih belum optimal. Nah, ini saya harapkan ya, karena ini adalah juga salah satu tanggung jawab kami sebagai penyelenggara pemerintah ini, apa yang sudah kami lakukan di dalam misi-misi tugas, fungsi, ini juga paling tidak bisa dipublish lah. Jadi bukan hanya permasalahan yang dipublish, tetapi prestasi pun juga harus dipublish. Kan gitu intinya gitu. Jadi ada balance, ada balance. Intinya itu Mas, intinya gitu. Ya kami harapkan ke depan tentunya tantangan yang harus ya, kita optimalkan juga dari Koninfo ini sebagai corong pemerintah Jawa Timur dan juga mitra kami dari Komisi Penyiaran ya daerah ini juga paling tidak bisa mendorong gitu. Sekarang ini kan ya apa ya, kalau saya lihat memang media ini kan bukan hanya TV atau radio ya. Betul. Media sosialnya sekarang lebih cepat begitu ya mungkin. Ini harapan kami gitu supaya bisa di cover ya. Jadi intinya sekali lagi kami terbuka ya tentunya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di eksekutif maupun teman-teman di legislatif ini bisa dioptimalkan. Dia gitu. Artinya jangkauan untuk mengcover seluruh informasi ya, baik informasi yang berprestasi pun jangan kalah juga diberikan blow up untuk masyarakat, kan menjadi inspirasi juga ya, untuk jadi semangat juga masyarakat melihat kinerja dan juga sepak terjang yang sudah dihasilkan oleh kawan-kawan di eksekutif maupun atau mungkin ya saya nggak tahu ya, mungkin masyarakat sangat tertarik yang berbau-bau sensasi ya. Ada beberapa yang mengatakan bahwa bad news is a good news gitu katanya gitu, seperti itu. Cuman kalau di tengah era yang seperti ini sepertinya kolaborasi jauh lebih penting. Ya, harapan kami gitu. Baik. Era keterbukaan memang sudah harus diketahui oleh publik. Betul. Gitu. Betul. Baik Pak Freddy, terima kasih. Pak Yosua sebagai KPID sendiri dan juga bersama kawan-kawan yang turut memberikan pengawasan dan juga pemantauan maupun juga melaksanakan berbagai kebijakan yang dilaksanakan untuk lembaga penyiaran. Bagaimana sejauh ini secara umum lembaga penyiaran di Jawa Timur, apakah sudah on the track atau masih ada nih beberapa permasalahan yang harus diselesaikan satu persatu? On the track iya, tapi agak miring-miring iya juga. Nah ini apa ini? Jadi memang ini problem yang disampaikan oleh Bu Sherlita tadi, memang sudah ada upaya optimal dari Pemprov. Yang disampaikan Pak Freddy itu saya ngomong bukan 100% betul, 1000% Pak betul. Ada banyak permasalahan di sana. Jadi kami tetap mendasarkan yang paling dasar itu dari regulasi. Ada 4 fungsi dari lembaga penyiaran, hiburan, fungsi pendidikan, perekat sosial, dan juga memang fungsi kontrol sosial. Tetapi yang jadi masalah ini problem zaman, Pak. Jadi memang hari ini orang lebih suka yang nggak karu-karuan. Jadi bahkan berita
berita negatif itu dianggap sebagai informasi. Tapi kalau berita positif itu dianggap sebagai advertorial. Sehingga ketika ada rilis yang berbau positif, capaian kinerja, saya langsung jelas ini mlebu advertorial, ini anggarannya berapa. Nah, kalau sudah begitu Kominfo jebol. Nah, ini jadi permasalahan memang di sini. Tapi kami akan berikan penyadaran kepada kawan-kawan lembaga penyiaran bahwa ini menjadi salah satu tanggung jawab. Sehingga yang kami lakukan di KPID adalah yang pertama, kami terus melakukan pemetaan kepada lembaga penyiaran, Bu. Jadi nanti salah satunya hasilnya ini akan kami sampaikan juga Pak ke Komisi A, bahkan ke DPRD. Ini loh pemetaan lembaga penyiaran supaya nanti ketika Kominfo itu nanti melakukan diseminasi informasi, itu capaian kinerja dan jangkauannya jelas. Misalnya dengan lembaga penyiaran A, B, C itu tidak sampai ketumpuk di satu wilayah, Pak. Problemnya selalu begitu. Dan memang dinamika dan fenomena lapangan yang paling malang mungkin sejak TV dan radio ada adalah pemerintah di wilayah tengah, Pak. Kalau lokal dia komunikasi bagus, misalnya daerah Surabaya bagus. Nasional, TV nasional lebih tertarik isu nasional, Pak. Masuk isu nasional. Lalu bagaimana dengan provinsi? Provinsi yang mencuat hari ini misalnya ada yang kasus terbaru, Pak ya, terkait dengan OTT. Saya buka aja ya, Pak ya. Ini kami KPID justru sering berdiskusi, berpikir bagaimana ini jangan sampai menjadi pendidikan politik yang negatif buat masyarakat. Betul. Jadi upaya penegakan hukum ini sedang berjalan. Kita memegang itu yang namanya asas praduga tak bersalah, pendidikan politik harus jalan. Habis ini 2024. Bagaimana dengan yang lain yang harus berjuang? Termasuk, mohon izin Pak Freddy, saya buka terkait dengan dana hibah. Apakah dana hibah ini salah? Saya kira enggak. Karena itu untuk kepentingan masyarakat. Nah bagi kami ini pendidikan politik yang harus jalan. Jadi yang namanya lembaga negara apapun bentuknya, ini adalah lembaga negara yang baik yang harus dilindungi marwahnya. Nah, proses ini menjadi sebuah proses panjang sehingga dibutuhkan kerjasama. Jadi kerjasama ini tentunya dari kami KPID, kami bertanggung jawab kepada lembaga penyiaran, terkait lembaga penyiaran, kami akan memberikan pembinaan. Tapi mungkin dari Kominfo, dari DPRD ini berusaha mempersiapkan informasi, Pak, yang memang betul-betul ini yang memang objektif. Bahwa kami ini melakukan banyak hal. Kami melakukan banyak hal, tapi karena kami ini tidak dijangkau oleh media, akhirnya kami ini tidak optimal. Ini kan sayang banget begitu. Nah sehingga kalau kita sudah kerjasama, di situ ada upaya merumuskan bersama, Pak. Ini bagaimana pola diseminasi informasinya yang pas terkait dengan masyarakat. Jangan sampai hal-hal negatif, misalnya kayak dulu, kayak yang lama itu kan terkait dengan indeks kemerdekaan pers kita itu rendah, Pak. 3 terbawah itu. Nah, ini untung bukan konsumsi yang menarik masyarakat untuk ngikutin. Kalau ngikutin tambah parah. Yang lalu kasus ulang tahunnya Bu Gubernur. Ini jadi upayanya dan lain-lain. Ini yang lebih menarik masyarakat ya betul, Pak. Memang paradigma masyarakat kita ini ada satu cemburu sosial yang memang sampai hari ini mungkin belum tuntas. Nah ini adalah peran dari upaya kita bersama bagaimana memberikan pendidikan yang baik kan. Jadi kalau beritanya negatif, ulang tahun gubernurnya cuma berapa jam itu kan momen dadaan. Itu tapi pembahasan sampai 1 bulan. Nah ini di blow up. Nah saya kira itu yang memang perlu dioptimalkan dan kami KPID siap bersama dengan lembaga penyiaran untuk mensukseskan ini karena ini memang program dan dalam waktu dekat mungkin kami akan mengirimkan juga edaran kepada kawan-kawan lembaga penyiaran ada fungsi-fungsi diseminasi yang bisa dioptimalkan. Cuman kami meminta untuk Kominfo juga DPRD Pak Freddy terkait dengan informasi-informasi yang harus disampaikan kepada kawan-kawan lembaga penyiaran. Misalnya rilis-rilis. Hari ini kami sedang melakukan proses pemetaan salah satunya memang TVRI, Pak. Jadi lembaga siaran publik sama lembaga penyiaran publik lokal yang memang urusan kapitalisasinya kan rendah, tidak terlalu tinggi, ini bisa dioptimalkan. Dan salah satu memang permintaan kawan-kawan, kami ini dikasih rilis, baik dari DPRD maupun dari Kominfo. Nah nanti mereka punya asosiasi tinggal kerjasama dan lain-lain. Nah nanti tinggal di-share rilis-rilisnya ini. Terlepas dimuat atau tidak, kami akan pantau supaya ada perimbangan. Karena ada fungsi juga diseminasi di sana. Betul. Itu bagian dari proses persyaratan perizinan. Nah, jadi kami siaplah untuk mengoptimalkan ini. Baik. Nah,
Berarti artinya pada saat ini juga dengan adanya rilis tersebut dapat membantu kita para awak media begitu ya untuk bisa memflorkan lebih cepat begitu ya. Kadang-kadang memang kalau di media lokal ini keterbatasannya adalah mungkin karena kru dan lain sebagainya tidak sebesar yang nasional, dan itu juga bisa membantu. Tapi sekali juga saya tadi tertarik bahwa ternyata lembaga penyiaran ini juga memiliki tugas bagaimana melihat fenomena ini nanti diolah dulu terlebih dahulu terus diberitakannya dalam tanda kutip membangun masyarakat juga, bukan justru malah membuat huru-hara begitu ya, semakin rame. Nah, tantangan seperti ini nih bagaimana solusinya? Mungkin ke Ibu dulu. Ibu, bagaimana sih akhirnya menciptakan sebuah mentalitas informasi itu justru malah membangun, bukan justru malah untuk memecah belah? Nah, itu yang menjadi tantangan kita sekarang ya, Mas. Jadi karena pernah dengarkan ya Pak dulu itu istilah kalau dulu mulutmu adalah harimaumu. Ya. Nah sekarang enggak nih, jari-jarimu adalah harimaumu sekarang, karena kadang kita mendapatkan berita gitu tanpa konfirmasi itu langsung aja. Bahkan kemarin itu klik cek dulu baru upload kan begitu. Nah kami di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tidak pernah bosan mensosialisasikan baik melalui media kami ya memang ya, media website, Instagram dan lain sebagainya untuk kepada masyarakat ya, untuk tidak dengan serta-merta membaca kemudian kadang nggak membaca, hanya baca headline-nya aja gitu udah langsung menyebarkan gitu ya. Nah ini apakah kemudian ini adalah pantas untuk disampaikan, diteruskan gitu kan. Kalau kita baca ada 4 pilar literasi, itu salah satu literasinya adalah kan etika gitu ya, kemampuan untuk menjaga gitu. Nah itu yang perlu lebih digencarkan kepada masyarakat. Yang kedua, saya sangat bersyukur dengan adanya diskusi kita hari ini di TVRI ini dengan Pak Freddy, izin Pak Freddy sama Pak Yosep gitu ya, karena hari ini saya kemudian tahu gitu bahwa sebetulnya teman-teman di media itu butuh informasi juga dari kita gitu kan, tidak hanya saya kan berpikirnya terbalik tadi itu, bahwa teman-teman media itu bisa mendapatkan apapun bahkan lebih cepat dari kami. Ternyata enggak juga gitu. Mungkin ada hal-hal yang harus kita support gitu ya, harus kita input gitu beritanya seperti apa. Nah itu mungkin yang kemudian ke depan menjadi PR kita. Gitu. Terus yang ketiga, saya kepengen bentuk komunikasi seperti ini yang yang sifatnya informal gitu. Kadang kalau formal malah nggak ketemu pulangnya nggak dapat apa-apa. Kalau yang informal gitu yang mungkin lebih sering bisa kita lakukan, termasuk dengan teman-teman di TVRI yang saya pikir TVRI ini tadi mungkin kan kapitalnya tidak seberapa tapi jangkauannya luas gitu. Nah, TVRI bisa menjadi semacam inisiator atau media komunikasi awal yang bisa menjadi pembuka jalan gitu ya, sebagai inisiator gitu. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Syarika. Selanjutnya Pak Freddy. Pak Freddy, ini tadi terkait tentang mentalitas masyarakat, bagaimana kita bisa menanggapi sebuah berita dan akhirnya justru malah yang outputnya adalah membangun pendidikan atau membangun sebuah pelajaran dari sebuah realita yang terjadi. Nah, bagaimana sih Pak kalau dari Pak Freddy sendiri membentuk mental masyarakat dalam melihat sebuah informasi maupun juga tayangan-tayangan dari lembaga penyiaran gitu? Baik, memang pertama ya, kita tahu bahwa media ini kan bagian dari fungsi kontrol. Walaupun DPR sendiri juga salah satu juga fungsi kontrol. Sebagai mitra kan check and balance ya, saling mengawasi. Gubernur juga mengawasi kita, DPR juga mengawasi gubernur. Jadi tidak ada istilahnya ketimpangan nggak ada. Jadi saling kontrol. Makanya dikatakan check and balance adalah mitra sejajar. Nah, di dalam konteks penyelenggaraan pemerintah ya tentunya kita juga sebagai manusia ya, termasuk masyarakat, kami juga tidak sepenuhnya menyalahkan masyarakat. Kadangkala masyarakat sendiri juga
melihat secara objektif ya, kita jujur aja sudah apa yang disampaikan oleh Mas Yosua tadi, problematika yang mungkin terjadi ya, kasuistis yang terjadi di lembaga kami ya, tentunya jangan menyalahkan masyarakat untuk menilai gitu loh. Nah, tentunya ini adalah bagian juga koreksi kami sendiri. Nah, satu sisi kami juga menyampaikan pada media, ya saya kira media juga tidak gegabah untuk meliput segala berita, ya, baik yang sifatnya sporadis, ya, sporadis. Nah, tentunya kalau ada hal ini memang tidak tepat atau objektif, kan ada hak klarifikasi ya Mas. Nah, tetapi dalam konteks kinerja kami di DPRD, kita kan punya agenda yang sudah rutin, baik tahunan maupun bulanan yang sudah kita agendakan. Tetapi yang terkait namanya kegiatan aspirasi, ini kan kita tidak bisa menolak. Betul. Satu ketika ada yang menyampaikan aspirasi, baik dalam artian terbuka, dalam bentuk demo, terus kemudian dalam hal public hearing dengan kami, ini kan kadang-kadang kita kan tidak bisa apa istilahnya menolak sejauh memang kebetulan kami ada di kantor ya, tentunya kami dengan senang untuk menerima. Nah, cuma persoalannya sekarang ini yang kami harapkan objektivitas di dalam pemberitaan. Tapi saya menilai selama ini memang saya pandang media sudah cukup objektif. Dan satu hal lagi terkait masalah rilis tadi ya. Sebenarnya kami juga sudah menyampaikan kepada humas kami di DPRD, jadi agenda-agenda rutin bulanan, tahunan, baik dalam konteks kita kegiatan dengan eksekutif, baik dalam hearing rapat-rapat dengar pendapat, terus mungkin pembahasan hal tertentu, baik urusan masalah pembahasan raperda, itu kami terbuka. Kami terbuka, jadi tidak ada sesuatu yang menurut kami ini toh semua kembalinya ke masyarakat untuk pelayanan publik gitu. Betul. Baik. Intinya itu Mas. Baik Pak Fedi, terima kasih. Pak Yus, nanti kita akan bincang juga menanyakan tentang mentalitas dan membentuk masyarakat bagaimana bisa menanggapi suatu informasi dengan lebih ke sisi positif. Tapi sebelumnya pemirsa, kita saksikan dulu jeda pariwara berikut ini. Di ujung timur kota Surabaya, terdapat hutan mangrove yang keberadaannya dimanfaatkan oleh Ibu Lulut sebagai pelopor ide pewarna batik dari mangrove. Batik mangrove ini tidak menggunakan getah pohon, tidak menggunakan kayunya atau batangnya ataupun akarnya, tetapi menggunakan buah yang jatuh, bunga yang jatuh, daun sisa pemangkasan, diolah dulu jadi makanan minuman, limbahnya jadi sabun shampoo sampai lulur, kemudian limbahnya sabun sampai lulur ini digunakan pewarna batik, sehingga benar-benar batik ini ramah lingkungan. Memiliki keunikan karena satu desain satu orang, tidak digandakan. Motif yang digunakan adalah detail mangrove, jadi detail tanaman mangrove, kemudian kelautan dan perikanan, serta ragam hias Majapahit. Alam memberi imajinasi, manusia yang berkreasi. Ayo, kita berubah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Publik yang kali ini membahas terkait
peran lembaga penyiaran dalam pembangunan di Jawa Timur. Kali ini juga masih bersama dengan 3 narasumber, ada Ibu Sherlita selaku Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, ada Bapak Freddy Purnomo selaku anggota Komisi ADPRD Jawa Timur, dan juga ada Bapak Yosua, Ketua KPID Jawa Timur juga. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita masih terkait bagaimana membentuk sebuah atau membangun masyarakat Jawa Timur melalui lembaga penyiaran. Pak Yosua tadi membentuk sebuah mentalitas, melihat membentuk ya masyarakat untuk bisa menanggapi sebuah informasi dengan lebih bijak. Ini kalau dari Pak Yosua, apa kira-kira strategi yang bisa kita terapkan, Pak? Sebelum itu saya tadi ada yang terlupa, Mas. Yang disampaikan Pak Freddy tadi terkait dengan media baru, Pak. Jadi memang kelemahannya media siar itu kalau dia tidak bermain konvergensi, mungkin menyiarkan sesuatu itu kan langsung hilang, Pak. Langsung hilang. Nah, untuk TV berjaringan atau radio TV berjaringan maksimal konten lokalnya 10%. Ini terkait dengan berita biasanya. Berita paling cuma berapa berita, dan memang kelemahannya berita ini nggak dimasukkan menjadi sebuah produk tulis ataupun produk yang dimasukkan ke YouTube. Nah, karena memang dianggap biasa. Nah, sehingga itu menjadi PR kami, Pak, supaya memang di era konvergensi ini ada berita yang menjadi rekam jejak. Nah, termasuk beberapa lembaga penyiaran hari ini sudah berbasis konvergensi. Jadi mereka punya website, kemudian mereka juga yang di Spotify masih jarang, biasanya masih di platform ini YouTube dan lain-lain. Ini memang kami perlu optimalkan, tapi saya kira ini menjadi PR bersama, Pak. Dan mungkin Kominfo, Bu, jadi ada ruang sebetulnya untuk Kominfo lebih dekat dengan kawan-kawan lembaga penyiaran terutama yang lokal. Ini mereka sekarang lagi pengembangan media baru. Nah, ini kira-kira ketika Kominfo ada slot pelatihan terkait dengan bagaimana mengoperasikan media sosial. Jadi monggo nanti bisa diundang lembaga-lembaga penyiaran sehingga keterikatannya dengan Kominfo itu lebih enak. Termasuk tadi bagaimana mendidik mereka untuk punya paradigma yang benar. Ini kan harus dimulai dari krunya dulu. Betul. Kami pun sudah berapa periode KPID ini berjuang untuk mereka ini bagaimana menerapkan P3SPS secara mendasar dari pokok pikiran dasarnya, bukan sekedar melanggar, masih perjuangan terus. Nah, ini memang ini perlu kerjasama juga dengan pihak lain. Mungkin Kominfo bisa memberikan pelatihan kepada mereka bagaimana mengoptimalkan media baru. Di sana kami akan juga mengawal proses, mulai proses awal lembaga penyiaran mana yang bisa. Lalu yang kedua, kami akan menyampaikan di forum itu terkait dengan ini yang harus dilakukan, dan pasca itu pun kita bisa melakukan proses evaluasi dan pendampingan berkelanjutan. Nah, terkait dengan DPRD, Pak Freddy, kami siap, Pak, untuk berkoordinasi dengan kehumasan sana, dengan bidang humas. Misalnya kami punya data itu lembaga penyiaran, silakan diberi rilis. Dan evaluasi kami begini, Bu Sherlita juga Pak Freddy, jangan-jangan kawan-kawan yang diberi rilis dan yang melihat rilis ini bukan mewakili keseluruhan lembaga penyiaran di Jawa Timur, karena memang mereka nggak tahu dan lain-lain begitu. Nah, ini nanti kami siap, Pak, untuk proses ini. Kita sama-sama petakan ulang. Menjadi hubnya gitu ya, teman-teman. Jadi hubnya, monggo. Jadi nanti apa kalau misalnya pengen tahu lembaga penyiaran yang ada di wilayah Banyuwangi. Dan kami sekarang terus melakukan pemetaan sampai wilayah siar sama segmennya, Pak. Misalnya radio A, adanya di kota A, jangkauan siarannya sampai mana, segmennya apa, desa, apa kota, sisi usia berapa. Nah, itu ada yang di data kami. Nah, kami ini juga dibiayai oleh APBD, monggo dimanfaatkan apa yang sudah kami lakukan. Nah, kami ini nunggu loh, Bu Sherlita, Pak Freddy, awak dewe iki dibiayai itu apa yang bisa kita berikan lebih untuk diseminasi. Dan kami siap untuk itu. Baik. Terkait rilis juga ini juga hal yang menarik, tapi kalau dari sebagian media ini menurut pengalaman dari kawan-kawan media juga kan berbeda-beda. Rilis yang tulisan, bahkan butuh juga rilis yang foto sama video, Bapak. Kalau dari kami kan kami harus tayangkan secara berita. Berita di setiap harinya. Kami sangat senang sekali apabila memang ada kiriman bentuk video begitu agenda tersebut dengan ada naskahnya. Mungkin kita akan bisa bantu untuk rewrite dan juga kita bantu untuk siarkan begitu sih. Sebenarnya ini enak sekali nih ketemu 4 pilar yang belum. Boleh nyambung ya. Izin, jadi dari data yang kami punya gitu ya, ada 89 TV, Pak. Nanti mungkin mau dicek lagi. Tapi data yang kami punya belum sedetail yang Bapak punya tadi sampai sekpe dan sebagainya. Dan 391 radio yang ada. Nah, menarik bahwa
memang sekarang tuntutannya sudah nggak bisa kalau cuma TV itu ya TV aja gitu, nggak. Betul, Jadi harus paket. radio aja gitu. Tapi harus sudah mulai merubah mindsetnya bahwa harus menjadi bukan badan baru ya, tapi punya apa ya, mindset baru bahwa oke nih, kalau segini terus kita nggak bisa nih, harus mengembangkan dengan platform-platform baru. Dan insya Allah alhamdulillah di tahun 2023 ini kami ada pelatihan, Pak, bukan pelatihan ya, pokoknya kayak peningkatan kompetensi lah semacam itu bagi teman-teman awak media. Nanti bisa kerjasama Pak, kita izin Pak Freddy juga meningkatkan kompetensi mereka ketika kemudian mereka karena situasi dan kondisi harus menggunakan platform baru. Seperti apa, bagaimana kemudian membuat itu sebagai sesuatu yang menarik, mudah dikenal, dibaca oleh masyarakat, terus bisa menyampaikannya secara aktual dan faktual gitu. Insya Allah di tahun 2023 ini ada. Sebenarnya peluang yang disampaikan oleh Bu Kadis itu sudah ditangkap TVRI, Bu. Jadi kami sekarang juga akhirnya harus memang menyesuaikan. Akhirnya kami punya divisi baru yang namanya konten media baru. Jadi sekarang sudah ada aplikasi melalui App Store maupun juga Play Store, namanya Klik TVRI. YouTube channel setiap daerah itu wajib, dan juga YouTube channel nasional, bahkan Instagram, TikTok ini juga harus berjalan. Dan kontennya sangat berbeda sekali, jujur saja Pak. Kalau kita melihat di dunia media sekarang sangat berbeda, karena kalau biasanya kan jurnalisme itu ada etika jurnalismenya. Tapi ketika masuk ke sosial media, sudah harus disesuaikan. Sudah like gitu ya, sudah bebas, like gitu. sudah bebas. Nah yang menjadi tantangan adalah masih belum mungkin terbiasanya kita ya di sektor untuk media baru seperti sosial media ini. Nah kiranya bagaimana sih sebenarnya untuk bisa kita berjalan beriringan dan juga bersama agar apa? Ini ada beberapa media yang sudah duluan untuk di YouTube dan sebagainya yang non sewu juga kurang terarah kadang-kadang, supaya kita yang sebagai sisi yang membangun ini juga bisa maju lebih depan begitu. Nah mungkin nanti dari tiga narasumber apa ini kira-kira supaya kita bisa menyesuaikan kondisi itu, dari Ibu dulu. Ya, dari data yang kita punya nih, secara global itu setiap orang itu menggunakan 6 jam 54 menit untuk berinternet. Dalam satu hari? Iya, dalam satu hari. Dan di Indonesia lebih banyak lagi nih, 7 jam 52 menit gitu. Dan di tahun 2021 kemarin sudah ada 212,3 juta atau 79% masyarakat Indonesia yang menggunakan internet. Nah ini kan menunjukkan bahwa sekarang eranya sudah era digital gitu. Mau tidak mau dipaksalah kita untuk mulai menyesuaikan itu gitu ya. Kemarin pada saat ulang tahun Jawa Timur, Bu Gubernur mengenalkan istilah IKI, inisiatif, kolaboratif, dan inovatif gitu ya. Kalau ini kita analogikan kepada kondisi sekarang dengan teman-teman media penyiaran, saya pikir inisiatif itu ya kemampuan kita untuk mulai merubah kebiasaan seperti apa ya. Kalau dulu mungkin sifatnya konvensional, analog, sekarang sudah berubah menjadi lebih modern dan digital. Terus yang kedua, kolaborasi. Saya banyak melihat media-media penyiaran yang sampai dengan saat ini boleh dibilang berkibar gitu ya. Saya lihat mereka tidak sendirian ternyata. Jadi seperti tadi yang disampaikan TVRI gitu ya, TVRI mungkin karena memang jangkauannya luas. Tapi kalau yang media penyiaran yang ada di Indonesia, ketika dia tidak menggandeng media penyiaran lain yang ada di lokal, dia hanya hidup di Surabaya, akhirnya mati suri gitu kali ya. Nah saya melihat media-media penyiaran yang tetap eksis itu mereka yang biasanya kemudian berkolaborasi dengan media-media lain gitu. Selain berkolaborasi ya itu dia tetap segera melakukan perubahan dan menyesuaikan dengan media baru tadi seperti yang sudah dilakukan oleh TVRI. Selain itu mungkin inovasi-inovasi lain, bentuk-bentuk berita seperti tadi apa yang disampaikan Mas Brian tadi demokrasi rumah demokrasi. Nah itu bentuk inovasi yang dilakukan oleh teman-teman TVRI yang menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan yang
Betul. sedang Karena kan mau tahun pemilu ya, Bu. iya, Jadi harus memang ya itu tadi. semacam itu. Jadi artinya dinamis, Betul. gitu ya Bu Kadis ya. Enggak. Katanya kalau air yang diem cepat rusak kayaknya. Tapi kalau yang mengalir gitu. Sepeda aja harus di kayu terus untuk Oh, maju. iya, Nah, benar, itu benar, aduh benar. filosofis sekali. Gitu, Mas Brian. Baik. Oke. Pak Freddy, menanggapi adanya itu tadi ya konten media baru dan bagaimana bersaing dengan sosial media yang tidak terarah seperti itu. Bagaimana kiranya kita harus melakukan upaya, Pak? Dan juga mungkin bisa nggak sih Pak dibuatkan sebuah aturan kalau konten sosial media yang melenceng itu nanti kena ada sanksi atau apa begitu? Jadi gini, kebetulan saya sebelum ke sana ya. Iya. Di DPRD ini baru aja di launching juga semacam studio yang Podcast, Pak ya. podcast ya, yang dikelola Asik oleh ya, Pak. teman-teman Poja DPRD. Jadi bahasanya ya sudah, karena eranya sudah era digital, informasi yang model-model digital sangat cepat, ya tidak harus TVRI yang formal-formal gini, itu cepat sekali. Itu sekarang sudah dilakukan gitu. Jadi hari itu ada kejadian, hari itu ada semacam press release, hari itu juga langsung terekspos. Mendunia. Ya, sudah mendunia. Ya jujur aja, memang era digital ya. Kayak kemarin ada kejadian di DPRD, kebetulan saya pas balik dari luar negeri waktu itu. Justru saya dengar beritanya dari ini, beritanya di luar negeri, terkejut saya. Oh, Jawa Timur sampai masuk ke BBC London bilang gitu, hebat banget. Ini kan sangat-sangat cepat ya berita itu. Ini salah satu. Nah kemudian terkait masalah aturan. Memang kalau secara regulasi kan sudah ada undang-undang IT ya, undang-undang kebebasan informasi publik. Jadi kami yang di daerah ini tidak bisa membuat diskresi yang istilahnya melebihi kewenangan daripada regulasi nasional yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat gitu. Nah, kecuali kalau hal-hal yang memang belum tercover dalam regulasi nasional sesuai dengan kearifan lokal ya tentu kami bisa mengisi. Salah satu contoh kami juga punya ini ya istilahnya regulasi tentang kehidupan toleransi bermasyarakat. Nah, toleransi kan bukan hanya karena ras, karena agama, terkait juga masalah perilaku, media, etika itu juga kita muat gitu, kita muat. Nah, tentunya dengan tadi Bu Shirley sampaikan tadi, era digital sudah, bukan analog lagi, jadi cepat. Kita membendung memang sulit. Nah, sekarang kembali lagi pada perilaku manusia-manusia sendiri gitu. Kalau ada sesuatu yang ya nggak pantas ya jangan dilakukan lah. Kan ya gitu. Sekarang kan siapa nggak? Satu contoh gini, saya melanggar ya yang sudah yang apa terjadi. Misalkan saya mau beli BBM subsidi, plat merah nggak boleh toh. Nah saya harus ganti di itu. Sudah di-cover oleh publik di belakangnya. Hari itu juga harus tersiar. Nah, ini etika-etika juga harus antisipasi. Nah, hal nyeleneh itu juga masyarakat khususnya dari lembaga penyiaran ya ini juga menyampaikan media-media sosial ini tidak bisa dibendung gitu loh. Tetapi etika perilaku sehari-hari harus dijaga, terutama ya para penyelenggara pemerintah gitu. Kalau enggak sudah nanti jadi cemuan masyarakat. Kita nggak bisa semata menyalahkan masalah, nggak bisa ya gitu. Tapi kalau bicara regulasi saya kira sudah pemerintah dan negara juga mengayomi regulasi, mana hak, mana kewajiban, mana dilarang, dan mana sanksi juga sudah diatur gitu. Baik. Tinggal membentuk pembangunan moral dan adab dalam memanfaatkan media itu sendiri, Pak Freddy. Ya, etika itu yang penting. Etika, betul. Karena dengan etika menunjukkan kelas kita sebagai bangsa sebenarnya. Baik. Nanti kita ke Pak Yos. Pak Yos, kita izin terlebih dahulu kita masuk ke jeda pariwara berikut ini. Keindahan, kedamaian,
keberagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wite Tongkien. Namo Buddhaya. Salam damai dalam Kristus. Saling menghormati, indahnya keberagaman. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Publik yang kali ini membahas bagaimana fungsi lembaga penyiaran dapat menjadi corong dan dapat menjadi faktor pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Tadi kita juga sempat mengatakan dan juga melihat persaingan sosial media yang tidak terbendung dengan kekuatan lembaga penyiaran yang terus harus ditingkatkan agar bisa menjadi unggulan untuk bisa memberikan edukasi dan juga inspirasi. Kita kembali lagi ke narasumber, saya ke Pak Yos tadi. Pak Yos, sama pertanyaannya sebenarnya untuk persaingan di sosial media ini kan kita bahkan sebagai yang punya HP kita nggak bisa mendung ya, untuk memfilter aja kadang-kadang masih muncul informasi yang negatif. Ada anak yang nyuruh ibunya mandi lumpur, nanti anaknya beli Honda CBR kayak gitu. Bahkan ada anak yang nabrakkan ke truk, katanya namanya Malaikat Maut Challenge. Nah, ini jadi salah satu PR kita bersama, Pak Yos. Kalau Pak Yos memandang bagaimana sebenarnya menyelesaikan permasalahan ini dan bagaimana kita bersinergi. Jadi sebetulnya saya tinggal merangkum aja dari Bu Kadis, dari Mbak Freddy. Jadi begini, yang pertama terkait dengan kompetisi antara dunia terestrial sama digital. Bagi saya pribadi, itu melihat ada paradigma yang tidak sepenuhnya betul. Orang itu paradigmanya adalah paradigma digital. Sehingga radio nggak ditonton. Ya memang nggak ditonton radio. TV nggak ditonton, radio nggak didengar. Pertanyaan saya, siapa respondennya? Respondennya apa sampai ke Wonosalam? Apa respondennya sampai ke pedalamannya Ngawi? Terus di tempatnya Pak Freddy di Tuban kan juga pinggir pantai loh Pak. Emang bisa respondennya? Pertanyaannya kenapa? Apakah mereka ini juga pengguna internet? Nah, bagi saya hal yang kurang pas dari hasil kajian ini sebenarnya adalah terkait dengan responden. Apakah memang radio itu nggak didengar? Apakah TV itu nggak dilihat? Ini beliaunya sudah banyak di lapangan ya Pak. Bahkan di tempat beliaunya Nuwun Sewu Bu Kadis, wong TV aja nggak bisa dilihat, radio seberapa. Di tempatnya orang tua di situ Pondok. Apakah mereka terjangkau oleh hasil survei ini? Nah, kami di KPID menemukan bahwa sebetulnya media terestrial ini masih didengar dan dilihat. Yang jadi masalah adalah penerimanya ini loh, stasiun penerima. Kami seringkali mendengar cerita yang luar biasa, ada seorang nenek-nenek, ini memang agak dramatis tapi masuk akal. Ini sebuah radio religi. Itu sebulan itu meninggal, sebulan radionya nggak siaran, nenek ini meninggal. Sebelum meninggal ditanya anak tetangganya itu, gimana terakhir kok? Iya pamit-pamit, sekarang percuma saya hidup. Dulu saya mendengarkan siaran religi, hati saya tenang. Wong dia hidup seorang diri. Tidak ada keluarga yang lain. Nah, ini radio menjadi satu-satunya hiburan. Yang kedua, bagi kawan-kawan penyandang disabilitas mata, mereka lebih sulit untuk nonton TV. Tapi radio itu, kalau saya ingat almarhum Pak Errol Jonathan,
Ketika orang sudah ribut banget dengan yang namanya media baru, radio sudah hancur, dan orang lupa SS hanya dilihat sebagai sebuah multiplatform media, bukan. Ruhnya SS ini tetap radio. Makanya tetap radio Suara Surabaya. Beliau sampaikan tentang bahwa radio adalah the theater of mind. Kekuatan radio itu terlihat dari media dengarnya. Yang saya sedih hari ini, radio pun, ini kritik saya ke radio, ikut-ikutan podcast, ikut-ikutan di YouTube, tapi di Spotify mereka nggak pernah nyimpen data. Dulu kekuatan yang namanya sandiwara radio Saur Sepo, mulai yang Trinil, yang itu Pak, yang misteri-misteri itu telinga kita masih ingat loh. Kita mendengarkan sambil berimajinasi. Jadi memang kalau melihat ini sebetulnya media terestrial itu punya kekuatan baru. Jangan-jangan termasuk semua program kami selalu sampaikan, buat tolong yang di desa, mohon ketika memberikan door prize apa, jangan yang apa-apa, kasih radio Pak. Kalau memang anggaran bisa digunakan untuk beli radio, jangan-jangan mereka bisa dengar radio. Hari ini mau ngomongin tentang diseminasi informasi pembangunan desa. Salah satunya kalau nggak salah undang-undang desa Pak Nji, itu bisa dipublikasikan lewat radio komunitas. Ini sekalian info Bukadis Pak Freddy. Hari ini radio komunitas yang tergabung dalam JRKI, jumlah yang berizin setiap tahun menurun. Hari ini tinggal 17. Yang tidak berizin jumlahnya ratusan. Ada masalah di sana. Padahal mereka ini adalah sumber informasi. Dan yang kedua, hasil survei juga mengatakan, ketika orang sudah mulai jenuh dengan berseliwerannya informasi, bahwa informasi yang paling dipercaya itu adalah dari media resmi. Nah, ketika mereka sudah memainkan platform digital di sana, kayak SS sekarang misalnya saya sebut, misalnya juga RRI, radio mana, swasta mana, ini mereka memainkan konvergensi, langsung ada di IG mereka, informasi. Nah, cara kita melawan informasi hoax adalah dengan informasi. Saya kira masyarakat kita itu sekarang skimmingnya kan kuat. Ketika dia tahu info A, ketika dia tahu di TikTok, di Facebook mereka akan nyari media sosial dari lembaga resmi. Nah, saya kira ini Kominfo punya peran besar Bu untuk memberikan penguatan kepada kawan-kawan, dan ketika kita di salah satu lembaga penyiaran itu, mereka juga siap untuk berbagi ilmu. Dengan yang lain bagaimana pengelolaan radio. Yang kedua terkait dengan regulasi, hari ini memang betul Pak Freddy, regulasi kita ini sangat lemah. Karena undang-undang penyiaran itu usianya tahun ini mungkin sudah 21 tahun untuk revisi. Semoga bisa diselesaikan. Nah, ketika kita intip yang namanya beberapa RUU yang kemarin sempat mau dimunculkan, memang tidak bisa mengcover semua terkait dengan media baru. Nah, media baru pun akan banyak permasalahan ketika ini masuk dalam proses di-cover menjadi aturan. Sehingga memang untuk ini di Jawa Timur kami mengusulkan kembali Pak untuk adanya perda penyiaran. Nah, di masa beliau 2 periode sebelum kami memang sempat disampaikan rancangan perda penyiaran. Ya, saya kira ini bisa belum sampai masih tor. Ini karena kami melihat kemarin kami terakhir studi banding ke Jogja. Jadi di Jogja itu ada perda penyiaran yang memang fokus pada penyiaran lokal. Jadi ada kewajiban siaran berita berbahasa Jawa, termasuk terkait dengan diseminasi informasi, termasuk dengan penajaman beberapa aturan yang ada di Undang-Undang 32 2002 tentang penyiaran dan P3SPS yang sampai hari ini berlaku di KPI ini, saya kira bisa dioptimalkan Pak. Dan ini dalam rangka untuk menunjang optimalisasi diseminasi informasi di Jawa Timur. Tapi Pak Yus, seberapa butuh kita punya perda penyiaran seperti di Jogja itu kalau di Jawa Timur Pak? Kalau di Jawa Timur saya kira dengan cakupan wilayah yang luas, perlindungan terhadap konten lokal yang pertama itu sangat perlu. Sehingga memang ada kewajiban, terutama yang disampaikan Pak Freddy tadi untuk TV-TV berjaringan nasional Pak, memang kita ini perlu untuk pendampingan terkait dengan kebutuhan lokal. Karena ketika itu sudah menjadi sebuah produk hukum, mau nggak mau mereka mentaati. Ini cerita di Jogja. Jadi di Jogja ini beberapa kawan-kawan dari TV berjaringan bingung Bu sampean. Mereka cari penerjemah dan lain-lain. Saya kira ini punya kekuatan untuk menunjang optimalisasi ini untuk diseminasi, termasuk nanti terkait dengan verifikasi
berita dan lain-lain, dan kewajiban di sana kan bisa masuk juga loh Pak, misalnya terkait informasi nanti menyalahkan misalnya tim yang dibentuk oleh Kominfo untuk informasi pembangunan Jawa Timur wajib disiarkan, misalnya bisa menghubungi ini dan lain-lain. Jadi untuk penguatan potensi lokal. Potensi lokal dan juga bisa budaya ya Pak ya? Salah satu budaya bisa jadi budaya. Jalannya. Jadi memang ada konten budaya, sehingga kawan-kawan kru dari lembaga penyiaran berjaringan ini pun mereka kadang-kadang mau sampaikan aspirasi dari kita ini ke pusat, itu mereka akan nanya urgensinya apa. Dan kadang-kadang memang untuk beberapa kawan-kawan TV swasta nasional yang ada di Jawa Timur itu kami sendiri yang menyampaikan ke manajemen mereka di pusat. Ya karena memang mereka punya kebijakan global Pak. Yang terkait disampaikan Pak Freddy tadi, ya itu nanti bisa didiskusikan. Tapi ketika ada aturan hukum, ini menjadi dasar kami untuk bergerak juga. Kami ini ada perda di Jawa Timur. Jadi perda ini punya kekuatan yang mengikat kami termasuk KPID sehingga ya tolonglah ditaati. Jadi untuk penguatan itu Pak. Terkait beberapa. Baik Pak. Pak Freddy bagaimana bisa memungkinkan Pak dengan adanya peraturan daerah seperti yang jadi gini, diusulkan? Memang pada waktu saya menjabat Komisi A, pada waktu zamannya Mas Freddy ya, Pak Nuju, memang sudah punya ide. Saya kira saya sependapat bahwa konten atau kearifan lokal ini harus tetap kita jaga ya, jangan sampai budaya kultur di Jawa Timur itu musnah tanpa ada pelestarian. Samping itu juga terkait masalah nilai kebangsaan. Nah, kalau saya lihat setiap pagi setelah mohon maaf ya dari sholat subuh itu ada istilahnya santapan rohani ya. Nah, kenapa sekarang nilai kebangsaan tidak diisi sekali? Tentunya saya sangat berharap itu ada satu kewajiban di Undang-Undang 23 2004 memang itu sudah menjadi satu keharusan. Terus samping itu juga untuk melestarikan nilai-nilai budaya Jawa Timur itu juga harus disampaikan. Ya kita tahu di Jawa Timur ini kan punya terbagi dari 4 kultur kalau saya lihat ya. Kultur Arek, Mataraman, terus kemudian Pandarungan, terus mana yang di Banyuwangi itu? Osing, terus belum Madura ya. Banyak sekali. Itu saya kira itu satu kekayaan Provinsi Jawa Timur yang harus kita lestarikan gitu. Kalau dulu saya masih sekolah, namanya pelajaran bahasa lokal, Ono Coroko itu, ya alhamdulillah saya masih hafal. Nah ini paling enggak juga harus dilestarikan. Jangan sampai nanti kita dengan era digitalisasi ini, kita lebih banyak bicara tentang masalah modernisasi yang tentunya budaya-budaya luar yang lebih banyak mereka serap. Ini yang saya agak sedih ya. Ya saya terus terang aja. Saya punya keluarga termasuk istri saya ini kan penggemar tarian tradisional gitu loh. Ya walaupun orang Jawa tapi sedang tarian Bali. Nah ini kan harus dilestarikan juga. Jadi walaupun tarian Bali itu ada budaya Bali, tapi gak ada salahnya kalau misalkan warga di luar Bali ingin belajar dari Bali gak ada masalah. Sama halnya juga. Nah ini yang saya sedihkan. Termasuk beberapa waktu lalu teman-teman dari seniman ya, dari komunitas ludruk ini sekarang kan boleh katakan sudah tidak terakomodir mereka itu. Ini yang saya sedih. Beberapa waktu lalu sempat divalidasi oleh DPRD menyelenggarakan acara ya ludrukan waktu itu di gedung PK3S di Trenggilis gitu. Lah ini harus kita itu kekayaan daerah harus kita jaga. Jadi saya sepakat Mas Joshua nanti tolong kalau memang ini satu ide gagasan kita sinergian mungkin nanti dengan Kominfo ya kita susun bareng-bareng lah naskah akademis sama ke drafting dulu baru ide ya belum masuk ke naskah sama ke drafting lah terus keburu sudah regenerasi di era panjenengan dan saya juga sudah nggak jabat di Komisi A lagi lah mau diingatkan ya insya Allah nanti kita juga akan kawal lah ini saya kira ya itu tadi kembali lagi era digital boleh ya toh tetapi kearifan lokal sebagai kasanah kekayaan budaya lokal ini harus tetap dilestarikan jangan sampai apalagi gubernur sudah wanti-wanti kaitannya dengan masalah provinsi wisata ini sejak zamannya Pak Larso dulu gitu loh kita sebagai transit dari mana Bali ke Jogja ya
budaya dan seni kesenian di Jawa Timur ini jangan sampai musnah. Itu yang harus kita, ya ini bisa kita sinergikan nanti. Juga dari budaya juga akhirnya timbullah pundi-pundi rupiah baru untuk masyarakat, karena itu yang akhirnya menjadi tujuan utama ya Pak ya, kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Baik, Ibu Kadis, kalau tadi sudah kita banyak berbicara terkait tentang lembaga penyiaran dan lain sebagainya, artinya bahwa kecakapan dalam menanggapi sebuah digitalisasi atau literasi digital sebutannya ini menjadi hal yang utama. Nah, dari Bu Kadis, bagaimana kita bisa menciptakan diri kita sendiri maupun juga keluarga maupun juga orang lain agar kita punya kecakapan digital? Adakah mungkin susunan atau poin-poin penting yang bisa disampaikan ini? Jadi Kementerian Kominfo, Pak, izin Pak Freddy, Bang Yos, sebenarnya sudah menyampaikan ada 4 pilar digital, literasi digital gitu ya. Dan ini bahkan sudah sering disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi. Jadi yang pertama itu digital etik. Ini yang pertama, Pak. Tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Freddy bahwa setiap kita itu harus tahu gitu. Etika bagaimana kita bermedia sosial. Gitu. Termasuk juga setiap media penyiaran juga harus tahu bagaimana beretika dalam media penyiaran. Dan saya rasa kalau media lebih lebih dewasa gitu ya daripada ini. Tapi itu harus terus diajak bersama-sama gitu ya, bersama-sama gitu, ayo gitu. Pak Freddy dari tadi kan sering menyampaikan tidak sepenuhnya salah masyarakat. Iya benar, karena kadang-kadang kita lupa ngomong tapi nggak pernah ngajak. Nah ini ayo kita mulai berdigital etik gitu ya. Terus yang kedua, digital safety, ini yang agak rawan Pak, karena setiap kita juga harus tahu bahwa apa saja sih yang bisa di-upload gitu ya. Saya dulu nggak sadar Pak, kalau saya terbang gitu, tiket boarding itu saya foto gitu. Kan ini aku lagi terbang nih kan gitu. Ternyata kemudian sama teman saya, jangan, itu ada doxing namanya itu. Ada data-data pribadi di situ yang bisa kemudian ditelusuri gitu. Nah, hal-hal semacam itu mungkin kan tidak semua orang paham gitu ya. Tahu aja belum tentu gitu. Nah, itu yang literasi digital yang kedua, digital safety. Terus ada lagi digital skill. Jadi kemampuan dia menggunakan medianya gitu ya. Jangan-jangan dia lagi ngomong ininya lupa dimatiin gitu, nah semacam itu. Baik. Nah, terus yang keempat, digital culture. Ini yang nyambung sama tadi yang disampaikan oleh Pak Freddy dan Bang Yos, bahwa oke nih kita udah mulai digital, udah mulai media baru gitu. Tapi jangan lupa sama akarnya gitu. Akarnya apa ya? Budaya kita gitu. Jadi monggo TVRI punya media baru gitu ya, media-media penyiaran lainnya boleh baru gitu. Tapi tetap harus punya kebanggaan terhadap gitu, bahwa identitas, tidak melupakan identitas dan akar budayanya. Gitu. Baik. Nah, itu yang sebenarnya justru ruhnya kita itu di situ, yang kemudian membedakan masing-masing media penyiaran. Baik Bu Sherlita, terima kasih banyak, ini waktunya luar biasa. Pak Freddy, Pak Yosua, terima kasih banyak sekali input dan juga insight yang sudah disampaikan. Kita ketemu dari sebuah diskusi 4 pilar ini, kita bisa majukan lagi lembaga penyiaran sampai mentalitas, bagaimana kita menyaksikan sebuah informasi sampai juga kecakapan digital. Mudah-mudahan sinergi kita terus bersama untuk bisa memberikan output terbaik kepada masyarakat. Dan demikian program Ruang Publik yang tadi sudah Anda simak sama-sama. Dan jangan kemana-mana, kita akan nanti akan berjumpa lagi di Ruang Publik. Tapi sebelumnya kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.